Anisatul Arifah. Anisatul Arifah. Hadir, Bu. Oke, kemudian Nurdiah Ambarwati. Hadir, Bu. Rian Adriansa. Rian? Nggak ada ya. Oke. Robi Serli. Hadir, Bu. Salsabila Adina. Nggak ada. Kemudian Mia Wahdatun. Ibu Salsabila Adina hadir, Bu. Oh, Salsabila Adina hadir. Oke. Mia. Hadir, Bu. Ya. Ilham Ramadan. Ilham hadir nggak? Nggak ada ya. Maharani Puspita Ningrum. Hadir, Bu. Oke. Bernanda. Hadir, Bu. Nabila Zafira. Hadir, Bu. Esa. Hadir, Bu. Al-Sadli. Al-Sadila. Selalu salah. Al-Sadila. Al-Sadila. Sadila mana Sadila? Nggak ada. Oke. Narendra Bagaskara. Narendra? Nggak ada. Oke. Waode. Waode. Mauldina. Waode mau. Waode mau. Hadir, Bu. Suaranya lama. Aswin. Aswin belum ada ya dari kemarin. Anissa. Anissa. Anissa Nafiun. Hadir, Bu. Ya. Oke, Etika. Etika Sulfi. Nggak ada. Oke, Wahyu Difta. Wahyu Difta. Nggak ada. Ya. Sandrina. Hadir, Bu. Ya. Rizal Asrianto. Rizal. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Kemarin, ya, 2 hari nggak datang ya? Ya, Bu, belum bangun kemarin. Oke, Rina Wahyu. Hadir, Bu. Ya, baik. Faizal Ajis. Hadir, Bu. Ya. Terakhir Rizwan Setiawan. Rizwan. Rizwan Setiawan ada? Nggak ada. Baik. Yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 orang yang tidak hadir dari 26 peserta yang hadir, berarti ada. Ibu Rizwan Setiawan hadir, Bu. Oh. Iya. Ya. Oke, berarti ada 7 ya. Berarti ada 19 tambah saya 1, betul 20. Baik. Baik, sudah saya save, Ctrl S, ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk ke materi kedua. Adik-adik sekalian, sebenarnya ini saya ingin menyampaikan materi saya ini pengennya urut ya, urut mulai dari konsep dasar pemikiran tentang harta yang haram. Nah, ternyata ini mata kuliahnya berbeda, tetapi kalau menurut saya ini masih jadi satu kesatuan ya, masih ada kaitannya, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan secara urut sesuai dengan konsep dasar ekonomi Islam.
Nah, biar tidak terputus apa yang sedang kita bahas, kemarin kita sudah membahas tentang kenapa kita harus meninggalkan yang haram gitu ya. Kenapa kita harus taat pada aturan agama, taat pada aturan Islam bahwa harta haram itu wajib kita tinggalkan. Karena kita paham bahwa akibat dari menggunakan atau mengkonsumsi harta haram apa namanya berakibat untuk diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita masuk ke bab tentang larangan dalam bertransaksi muamalah ya. Larangan-larangannya apa aja? Nah, yang pertama adalah tentang riba. Nah, ini yang paling fenomenal mungkin ya, dan saya yakin adik-adik sudah sering mendengar riba-riba itu dosa riba gitu. Nah, ini saya mencoba untuk mengurutkan dulu materi. Kita akan membahas dengan ada apa dengan riba ya. Jadi apa itu riba? Sehingga kenapa Islam melarang kita bertransaksi yang mengandung riba. Nanti kita bahas tentang goror. Nah, setelah itu baru kita masuk ke produk-produk lembaga keuangan syariah atau produk-produk bank syariah. Apakah ada riba di sana? Apakah ada goror di sana? Lalu solusinya bagaimana supaya transaksi kita tidak riba dan tidak goror? Tuh. Nah, ini saya urutkan dulu sehingga oh sorry, suara saya terputus-putus ya. Masya Allah. Sekarang masih putus-putus, Mbak. Masih, Bu. Ini putus-putus enggak? Enggak, Bu. Yang putus-putus di saya atau di tempat yang ini ya, yang di sana ya? Ini udah putus-putus belum? Sorry, ini sudah tidak putus-putus enggak? Sudah tidak putus-putus, Bu. Oke, sudah jelas ya? Iya, Bu, jelas. Ibu maaf sinyal saya jelek, keluar-keluar terus. Syadil. Oh, oke. Iya. Ya, ini sudah jelas suara saya? Saya hanya mic-nya saya naikkan ke atas ya, biar kalian bisa ini apa dekat dengan sumber suaranya. Masih putus-putus atau masih belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Baik, saya lanjut ya. Sebentar. Sebentar, Mbak. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini serak suaranya. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan dengan materi yang kemarin. Walaupun ini beda mata kuliah, tapi saya ingin ini disambungkan dulu sehingga nanti kita tinggal bahas tentang aplikasi-aplikasinya gitu. Nah, hari ini tentang larangan atau dosa yang tidak boleh kita lakukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah larangan tentang riba gitu ya. Ada apa sih dengan riba? Gitu. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar kata riba? Sudah, Bu. Ya, pasti sudah sangat familiar ya, sudah apa sangat umum lah didengar. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, kayaknya agak kurang nyaman kalau suara saya serak-serak. Saya izin ambil minum dulu ya, sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Mama pesan apa sama Mbak itu? Sama Mbak makanannya bumbu sama cepat. Sekarang atau sini? Oh, bukan cepat. Untuk apa?
Suaranya putus-putus kata anak-anaknya kok. Oh, sinyalnya. Halo. Ya, baik, maaf ya, saya tinggal keluar untuk ngambil minum dulu. Jadi kita lanjut ya, lagi konsen kayak gini terganggu jadinya. Ya, kita ulang ya, apa itu riba gitu. Nah, saya yakin adik-adik semua sudah sering mendengar yang disebut dengan riba ya. Kita hari ini akan membahas tentang riba. Namun sebelumnya saya mungkin akan melihat dulu fenomena di sekitar kita, fenomena di masyarakat terkait dengan maraknya transaksi riba gitu ya. Nah, transaksi riba berawal dari yang disebut dengan utang piutang. Nah, utang piutang mungkin ini sangat-sangat biasa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, di baliho ini, BX banner ini nempel di pohon-pohon gitu ya, di lampu merah, di pertigaan, segala macam gitu. Diskon 0%, promo 0% tanpa DP, tanpa survei gitu. 1 jam cair. Nah, BPKB-mu tak simpen ke, mulih tak gawani duit, jod poracah gitu. 5 menit cair. Nah, ini apa ya, fenomena di masyarakat, begitu banyaknya masyarakat disodorkan dengan bermudah-mudahan dalam berminjam uang ya, hutang piutang. Nah, belum lagi mungkin saya semoga dunia mahasiswa belum merambah ke sini ya, tentang kartu kredit ya, bagaimana dimudahkan untuk datang ke supermarket, belanja di supermarket asal tinggal gesek-gesek gitu. Dia tahu akibatnya, dia tidak paham akibatnya apa. Nah, ini diskon besar-besaran gitu ya, diskon atau cicilan 0% dengan kartu kredit. Nah, ini bagi saya kalian sebagai mahasiswa yang nanti akan terjun ke masyarakat harus sudah paham dulu nih tentang transaksi-transaksi riba yang ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu diharamkan gitu, dan tugas kita adalah mencari pengetahuan tentang itu, dan ketika sudah paham maka kewajiban kita adalah mentaati dan mematuhinya. Nah, kalian sebelum nanti masuk ke dunia kerja, kalian udah memahami tentang ini ya. Jadi nanti kalau kalian kerja ternyata ditugaskan di bagian kartu kredit, yakin bahwa Allah masih memberi rezeki yang di tempat lain yang lebih baik. Tinggalkan itu, karena itu adalah bagian dari apa pekerjaan yang diperangi oleh Allah. Itu ya. Nah, hidup kita dikepung dengan utang gitu ya, tapi kita tidak menyadari. Nah, lihat ini para debt collector dengan jaket hitam, kacamata hitam gitu ya, berbadan tegap, biasanya
datangnya rumah-rumah orang-orang yang tidak bayar utang gitu. Nah, fenomena yang kemarin saya ceritakan tidak hanya terjadi di mahasiswa, di masyarakat, ternyata di anggota dewan pun ini ketika dia terlilit hutang ya banyak informasi yang kita lihat, bunuh diri, kemudian macam-macam lah ya, korupsi dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan di teman-teman semua. Lalu ini saya ingin sedikit menyampaikan ini, kayaknya suaranya masuk nggak ya ke laptop kalian ya? Saya coba ini dulu ya, saya coba putar dulu videonya, kira-kira ke laptop kalian bisa masuk nggak? Ada nggak suaranya? Belum ada, Bu. Ada, oke. Saya Belum ulang ya. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Nah, ini dia jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika share screen-nya harus pakai suara ya. Iya, Bu, pakai sound. Sound ya. Oke, share komputer sound. Oke, ya. Share. Coba ya, saya ulang ya. Itu udah saya nyalain sound-nya. Up. Di mana dia tadi? Maaf, Bu. Ini tampilan share screen-nya masih tetap yang dokumen-dokumennya Ibu awal tadi. Oh ya, Masya Ya. Allah. Jadi dari tadi kalian diam aja liatin itu. Iya. Oke. Saya ulangi ya. Oh, Masya Allah. Kenapa dari nggak bilang? Saya ulang aja, saya ulang share-nya. Tutup dulu ya. Jadi masih ini. Oke. Iya, Bu. Oh, sorry. Oke, saya share sekarang ya. Oke, maaf Bu, share screen-nya macet. Iya, oke, kita perbaiki. Gitu ya, karena kita nggak tahu kerja kita dengan elektronik. Saya sudah ngoceh ke sana kemari, ternyata kalian nggak melihat apa yang saya omongkan. Saya share screen-nya, mana dia? Share screen, ya. Ini udah soundnya udah saya klik, kemudian share screen-nya ketutup ya. Padahal hari ini saya bersemangat sekali nih untuk menge-share tentang riba karena itu betul-betul konsen kami di di BMT dan konsen saya juga selama ini saya memang berdakwah di bidang riba. Saya kayaknya ada kendala, saya live dulu sebentar ya, nanti saya join lagi. Baik, Bu. Oke, sudah. Saya mau share ini beserta share komputer sound ya. Oke, udah saya klik share. Sekarang udah kelihatan belum? Slide saya udah kelihatan belum sama kalian semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah ya. Oke, sambil nunggu ini nanti bagi yang tadi keluar masuk sebelum saya absen nanti japri aja ya kalau udah selesai kuliahnya. Saya lagi fokus materi dulu hari ini. Oke, ini sampai sini udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah Slide kelihatan, saya? Bu. Ya, baik. Oke, saya lanjut ya. Kita bicarakan tentang
ini fenomena di masyarakat tadi yang saya sampaikan. Saya yakin kalian semua sudah sangat familiar atau mungkin bagian dari pelaku bagian dari korban iklan ini gitu ya. Mungkin nanti setelah dapat materi dari saya kita dipersiapkan oleh Allah untuk dan dimudahkan untuk menghindari sesuatu yang memang sudah kita pahami itu tidak boleh gitu ya. Nah ini sangat sering kita temui di jalan-jalan, mungkin nongkrong di depan rumah kita ini si baliho atau si X-banner gitu ya. 5 menit cair gitu, tanpa survei. Nah, lalu ini fenomena kartu kredit yang sangat marak terjadi saat ini, bahwa hidup kita ini dikepung dengan utang ya, tapi kita tidak menyadarinya. Lalu kemudian saya sedikit ingin share dulu terkait dengan fintech ya. Fintech yang kemarin sudah saya pernah contohkan seorang mahasiswa, dan sekarang ini fenomena yang umum terjadi di masyarakat terkait dengan fintech. Saya besarkan volumenya. Oke ya, saya nyalakan. Pinjaman secara Oke. online kini tengah berkembang. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Oh, Bu. siap. Saya lanjut ya. Pinjaman secara online kini tengah berkembang di Indonesia. Layanan ini disebut-sebut memudahkan masyarakat yang tak terjangkau bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Namun diperlukan kebijakan dalam berinteraksi dengan teknologi finansial atau fintech. Berikut penelusuran jerat utang teknologi finansial oleh produser lapangan CNN Indonesia, Novanaya Antaka. Perempuan berinisial R ini sempat mencoba bunuh diri akibat persoalan utang senilai Rp500.000. Utang tersebut ia ambil dari aplikasi teknologi finansial atau fintech untuk kebutuhan keluarga. Pada tahap peminjaman awal, R masih bisa menutupi utang secara berkala. Namun keuangannya semakin buruk akibat berhutang pada 9 aplikasi pinjaman uang untuk menutup utang dari aplikasi lain. Hingga akhirnya penagih utang mulai mengirimkan teror melalui pesan singkat. Terus belum lagi keterlambatan itu bisa nyampe 1.500.000 atau bisa 2 juta. Nah, dari yang 800 itu otomatis aku nutupin ke 600 yang aku udah pinjam pertama. Nah, dari yang aku pinjam pertama itu habislah yang aplikasi kedua. Aku bingung kan mau bayar lagi aplikasi kedua ini kemana. Aku coba lagi pinjam yang ketiga. Paling minim mereka meminjamkan 2 juta. Nah, aku mentok terakhir itu di 2 juta. Dari persekian aplikasi karena bunganya yang terlalu tinggi. Berapa aplikasi? Aku total itu kurang lebih 9. Sudah itu total 20 jutaan. 20 juta yang harus dibayar. Dan sampai sekarang ini belum ada yang dibayar. Lembaga Bantuan Hukum mengatakan ada 300 aduan masyarakat yang mengalami kejadian serupa. Oke, cuplikan aja ya. Nanti kalian terlena nonton video. Oke. Masya Allah ya, dari 500.000 harus menjadi 20 juta. Ini sangat menjadi fenomena masyarakat ya, bahwa zaman dimana yang awal saya sampaikan akan datang suatu zaman di mana orang sudah tidak peduli lagi dari mana harta mereka didapatkan, entah itu dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Bisa jadi masa itu adalah sekarang ya, kita sedang mengalaminya. Maka tugas kita adalah belajar dan mengetahui bagaimana Islam mengatur transaksi di bidang muamalah ya. Baik, ini sebuah berita yang real terjadi di masyarakat ya. Betapa riba itu sangat menghinakan, bahasa saya kemarin, dihinakan, dimusnahkan, dihancurkan. Dan ini tadi di awal berita bahwa si ibu ini akan mencoba bunuh diri ya, dia sudah putus asa dan yang saya sampaikan kemarin tentang kasus di mahasiswa. Baik, ini fenomena ya, ini fenomena dan tugas kita selaku generasi penerus sebagai yang kemarin saya sampaikan, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk diberi waktu atau diberi kesempatan untuk belajar ilmu, maka pelajari dan mari kita dakwahkan bersama gitu ya. Kita edukasi masyarakat, pahamkan diri kita, pahamkan lingkungan kita, mari kita sama-sama bersinergi untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, itu baru utang ya, bagaimana orang terjerat utang sebegitunya dan bagaimana dengan riba.
Sebenarnya pertanyaan saya adalah riba itu apa? Itu. Pertanyaan saya riba itu apa? Nah, dari fenomena tadi, kira-kira kalian sudah bisa memberi kesimpulan nggak? Kira-kira riba itu apa? Oke, direspon ya, supaya saya merasa tidak sendirian nih di forum ini. Siapa yang mau ngerespon? Seperti biasa, dapat nilai dari saya. Silahkan nyalakan mic-nya untuk merespon pertanyaan saya. Tolong tanggapannya, riba itu apa? Saya Bu. Ya, namanya siapa Mbak? Sebutin ya. Namanya Esa Bu, Esa Oh, Sarijana. oke Mbak Esa. Siap Mbak. Nah, riba itu yang kita ketahui itu tuh seperti bunga gitu Bu. Bunga apa? Bunga desa. bank. Bunga apa aja gitu. Jadinya andaikan nih Bu, itu udah ada dari kesepakatan awal. Contoh, kita kayak minjem apa, tapi di awal kesepakatan itu bilang gini, kalau terlambat membayar, bayar 50 ya gitu. Iya. Terus dia sepakat. Nah, kesepakatan itu yang 50 tadi itu adalah riba atau bunga. Walaupun udah setuju, walaupun sepakat. Iya, karena kan sama-sama setuju nggak sih Bu kalau kayak gitu tuh. Tapi ada juga Nggak sih tahu. kalau di bank. Kalau setahu saya gitu Bu. Oke. Tapi ada juga sih Bu yang dianya juga nggak tahu tiba-tiba ada bunganya. Tapi biasanya riba itu ya ada kesepakatannya dulu terlebih dahulu. Begitu Bu. Berarti apa itu tadi? Tambahan ya. Tambahan Iya, uang tambahan atau uang lebih gitu di luar uang aslinya dia. Uang pinjaman aslinya dia. Uang tambahan dari pinjaman walaupun atas kesepakatan gitu. Sepakat nggak ya Bu ya? Tapi nggak tahu lah jawabannya gimana. Yakin aja terhadap pemahaman Mbak Esa. Mungkin ini Bu, kesepakatan dari si peminjam bukan si yang minjam gitu. Keinginan dari si peminjam berarti. Si peminjamnya gitu, yang mau ngutangin, tapi yang minjamnya ya mau nggak mau dia tetap pinjam karena apa? Karena dia butuh. Ya kurang lebih seperti itu lah Bu. Ya dibuat kata-kata sendiri. Jadi boleh saya simpulkan Mbak Esa bilang tambahan dari hutang piutang yang itu atas permintaan si pemberi utang gitu. Iya Bu. Oke, saya kunci ya jawabannya Mbak Esa. Ya, saya tulis dulu lah namanya Esa. Ya, oke. Selanjutnya, ada yang mau nanggapin nggak? Riba itu apa? Katanya tadi udah sangat familiar ya, sudah sering mendengar kata riba. Saya yakin lah udah paham. Tinggal membahasakan aja sepertinya yang nggak paham. Coba yang lainnya selain Mbak Esa. Poinnya 30 loh ke ininya keaktifan, tugas dan sebagainya, kehadiran. Silahkan. Yang lainnya ini ada 20 berapa ini? 22, 21 ya, karena saya berarti 1. Silahkan ada yang menjawab riba itu apa? Ya kamu nggak boleh ngeriba loh sama aku. Nggak ada yang mau jawab? Gampang loh ini pertanyaannya. WOD kayaknya nyala tuh. Mau jawab ya? Oke, riba itu apa? Nggak ada lagi. Rijal kayaknya nyala tuh Rijal. Bu, maaf izin menjawab. Boleh. Namanya siapa Mbak? Mia Wahdatun Nikmah. Mbak Mia. Oke, Ya. Mbak Mia. Kok nggak ada layarnya Mbak di saya? Oh, sebentar Bu. Videonya nggak dinyalain ya, jadi nggak muncul. Oke, Mbak Mia. Kok hilang? Mbak Mia kemana? Sebentar, Lama Bu. banget. Oke.
Izin menjawab, Bu. Riba Boleh. adalah bunga yang dilebih-lebihkan pada saat berhutang. Apa Mbak? Ulangi, sorry tadi terputus. Bunga yang dilebih-lebihkan pada saat berhutang. Bunga yang dilebih-lebihkan pada saat berhutang. Iya. Bunga itu apa? Bunga itu Halo Mbak Mia, masih ada? Mbak Mia? Menghilang. Hilang sinyalnya ya? Oke Mbak, nanti gabung lagi ya. Oke, mungkin ada yang mau jawab lagi? Riba itu apa? Ini ada yang ngechat. izin menjawab, Bu. Boleh, siapa? Namanya disebutkan ya, saya belum hafal. Maharani, Bu. Maharani, oke silakan Mbak. Riba adalah suatu usaha haram yang dirikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Salah satu usaha haram yang didirikan Yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Oke, salah satu usaha yang merugikan salah satu pihak gitu ya? Ya. Baik, merugikan salah satu pihak. Oke, salah satu usaha yang merugikan salah satu pihak. Baik. Mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan? Anis Triwahyuni, Bu. Anis Triwahyuni, boleh silakan Mbak Anis. Riba itu melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian, Bu. Oke, melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Baik. Oke, cukup? Ada lagi sebelum saya tutup? Bu. Oke, Mbak Nur Ainun ya? Iya, Bu. Oke, silakan Mbak. Suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan akar perekonomian. Contohnya jual beli atau hutang. Jual beli atau hutang piutang. Iya, Bu. Oke. Tambahan dalam transaksi perekonomian. Iya, Bu. Ya. Baik. Oke, cukup ya. Baik, adik-adik sekalian, apa yang disampaikan tadi semuanya hampir mendekati pada satu kesimpulan yang sama, bahwa riba itu adalah tambahan terhadap sebuah transaksi di dalam hutang piutang. Jadi secara simpelnya atau secara bahasa simpelnya, riba adalah ini dia. Slide-nya muncul, ini perlu dipahami semuanya. Oke, semua utang yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba. Jadi, riba itu adalah tambahan yang diminta atas terjadinya transaksi utang piutang. Jadi, tambahan atau manfaat yang diminta atas terjadinya transaksi hutang piutang. Nah, ini perlu saya tegaskan dan perlu saya jelaskan. Tambahan di sini yang dimaksud adalah tambahan apa? Baik itu berupa tambahan uang maupun tambahan manfaat. Kulu kodrin jaroh manfaat fahuwa riba. Itu pernyataan ulama ya. Kesepakatan ulama bahwa kulu kodrin jaroh manfaat fahuwa riba. Setiap tambahan yang diminta atas terjadinya hutang piutang, maka itu adalah riba. Jadi yang pertama,
riba itu jatuhnya ketika terjadi hutang piutang. Hutang piutang itu otomatis adalah pinjam uang yang itu dikembalikan dalam bentuk uang, ya enggak? Hutang piutang uang, ya hutang piutang. Sorry, pinjam uang dikembalikannya uang. Nah, ketika pinjam uang, hutang piutang uang, maka tidak boleh ada tambahan sekecil apapun. Walaupun itu ridho dengan ridho, walaupun itu disepakati. Ya, jadi tambahan transaksi hutang piutang uang itu tidak boleh ada tambahannya ketika transaksi pinjam meminjam. Kemudian apa yang disebut dengan tambahan? Tambahan di sini bisa dalam bentuk tambahan uang atau tambahan manfaat. Contoh misal, tambahan uang. Mbak Esa tadi minjem uang ke Mbak Mila ya, Mila ya, saya lupa. Ke Mbak Mia. Mia apa Mila ya? Sorry. Oke lah, yang saya tahu, yang saya ingat ini di catatan saya Mia ya. Mbak Esa pinjam uang ke Mbak Mia, gitu. Minjem uangnya nggak boleh 100.000. Kata Mbak Mia, nanti kamu kembalinya 110.000 ya. Maka 10.000 ini adalah riba. Walaupun Mbak Esa setuju, walaupun Mbak Mia meminta, ketika ada tambahan itu tambahannya adalah riba. Nah, lalu kemudian tambahan itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk manfaat. Manfaat contohnya gimana? Mia, aku pinjam uangmu, boleh kamu pinjam? Mia bilang gini, boleh kamu pinjam uangku 100.000, tapi motormu aku pinjam ya. Nah, jadi duitnya tetap kembalinya 100.000 nanti, tetapi motornya si Esa dipakai oleh si Mia. Nah, ini yang nggak boleh. Artinya dia menggunakan manfaat dari terjadinya hutang piutang. Kamu boleh pinjam uang saya, tetapi motornya tak pinjam ya, tak pakai. Nah, ini yang dilarang dalam Islam, bahwa transaksi hutang piutang itu tidak boleh ada tambahan, baik itu tambahan uang maupun tambahan manfaat. Nah, hadis Rasulullah, ada sebuah kisah, ini bukan hadis ya, kisah di zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah meminjam uang waktu itu, beliau sedang kesulitan, lalu kemudian pinjam uang. Nah, pada suatu hari dia sedang berjalan, kemudian hujan yang sangat lebat, sehingga bahkan pakai angin, petir, dan sebagainya. Lalu dia berteduh di sebuah rumah. Ketika sedang berteduh, kemudian yang punya rumah membukakan pintu, mempersilahkan untuk masuk. Oh, Fulan, kamu silakan masuk gitu. Silakan masuk karena di luar hujan. Ternyata begitu dia melihat yang membuka pintu itu, orang yang membuka pintu itu, ternyata begitu dia lihat tahu si pemilik rumah itu adalah orang yang meminjami hutang ke dia waktu sebelumnya gitu ya, waktu itu. Dan dia masih punya hutang. Dia buru-buru untuk meninggalkan rumah itu. Meninggalkan rumah itu karena apa? Karena dia khawatir berteduhnya dia di rumah orang yang memberi pinjaman itu adalah manfaat yang dia pakai, manfaat yang dia gunakan. Itu sangat betapa di zaman Rasulullah itu sahabat-sahabat Rasulullah sangat berhati-hati dalam memaknai tambahan atau manfaat ya. Sampai di rumah orang yang memberi hutang aja dia nggak mau. Khawatir itu adalah manfaat yang dia dapatkan atas pinjaman uang yang dia peroleh saat itu. Nah, begitu hati-hatinya ya sahabat Rasul pada waktu itu terkait dengan transaksi hutang piutang. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi dalam materi kuliah kita selama beberapa hari nanti, bahwa riba itu adalah semua utang yang menghasilkan manfaat, baik itu manfaat tambahan dalam bentuk uang maupun manfaat dalam bentuk yang lainnya. Nah, terus bagaimana aplikasi di lembaga keuangan, Ibu? Oke, nanti setelah ini materi-materi kita selanjutnya adalah bagaimana nih aplikasi riba di lembaga keuangan. Tuh. Baik ya, sampai ini sudah bisa dipahami? Sudah ya, insya Allah ya. Ibu. Ya, ini akan sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ketika transaksi utang piutang kita mengandung riba tidak? Tuh. Ya, manfaat selain tambahan uang atau manfaat yang lainnya.
Nah, ini sebagai contoh transaksi dalam riba ya. Ya, jika kita berhutang 100.000 dan harus dikembalikan sebesar 120.000, maka yang 20.000 itu adalah riba. Ibu saya ridho gitu. Kan cuman kecil tuh 20.000, nggak berat gitu ya. Ukurannya bukan masalah kecil atau besar, ridho dan tidak ridho. Yang namanya dosa tetap dosa, gitu. Ya, yang namanya maksiat tetap maksiat. Ya, orang berzina itu ridho dengan ridho nggak? Ridho dengan ridho. Kalau nggak ridho bukan zina namanya. Nah, sama dalam melakukan perbuatan yang diharamkan, walaupun kita ridho, walaupun kita ikhlas, walaupun kita merasa tidak berat, ya itu memang tidak boleh gitu. Ya tinggalkan ya. Jadi seperti ini. Ini sebagai contoh fenomenanya adalah contohnya adalah tukar menukar uang baru ya. Kalau mau lebaran kan kita suka ada angpau tuh. Nah, suka ada penukaran uang baru di depan BI. Itu juga praktek riba itu. Kenapa? Karena pertukaran uang dengan uang yang itu tidak sama, baik itu secara tidak sama secara kuantitas ya. Kalau secara kualitas tidak apa-apa. Jadi tidak sama secara kuantitas itu apa contohnya? 100.000 ditukar dengan 2.000, jumlahnya harus sama. 100.000, yang 2.000-nya itu harus sama 2.000. Kalau dari sisi kuantitasnya nggak masalah, yang satu 100.000, yang satu 2.000-an. Tapi kalau uang 100.000 ditukar dengan hanya 98.000, itu nggak boleh. Yang 2.000-nya adalah riba. Jadi tambahan atau pengurangan terhadap hutang itu termasuk dalam kategori riba. Jadi kalau tukar uang baru itu harus sama jumlahnya dan harus sama jumlahnya ya. Jadi 100.000 ya ditukar dengan uang 100.000. Itu praktek riba yang dekat dengan kehidupan kita, itu biasanya di mau Idul Fitri, penukaran uang baru dengan uang lama. Nah, apa sih larangan? Yang pertama dalam fatwa DSN MUI ya jelas ada fatwa tentang bunga atau interest atau bunga bank, praktek pembungaan uang saat di bank konvensional itu termasuk kategori kepada riba. Oke, saya lompatin dulu ini. Kenapa sih riba itu uang itu tidak boleh dijadikan kenapa terjadi riba kenapa ada riba di dalam uang gitu ya? Karena uang itu bukan komoditas transaksi. Uang adalah alat tukar. Paham ya? Uang bukan komoditas transaksi. Uang adalah alat tukar. Ini walaupun nama saya uang ya. Nah, maksud saya fisik uang yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya, Bu, bagaimana dengan real? Bagaimana dengan dolar? Sama. Jadi ketika itu disebut sebagai alat transaksi, alat tukar, maka hukum riba itu melekat kepada alat tukarnya, bukan melekat pada uangnya ya. Ya enggak? Contoh bagian, jika uang sudah dijadikan transaksi, objek transaksi, terus kemudian alat tukarnya apa? Ya enggak? Berarti kalau minjem uang 100.000, kembalinya 120.000, berarti uang sudah dijadikan sebagai transaksi. Tanda petik adalah jual beli uang, ya enggak? Nah, wajar ketika di Indonesia perekonomiannya sangat rapuh. Kenapa? Karena yang seharusnya jadi alat tukar, dia dijadikan komoditas. Bisa diperjualbelikan. Gitu. Dan dalam tanda petik bahasa ininya jadi ternak uang ya. Uangnya minjemnya 100.000 kembali 120.000. Nah, jadi uangnya sebagai komoditas. Padahal uang adalah alat tukar. Nah, wajar ketika inflasi di Indonesia itu tinggi. Kenapa? Ketika masyarakat butuh uang, mereka akan berbondong-bondong minjem uang ke bank. Nah, habis itu kan uang yang beredar di masyarakat tinggi. Lalu negara bagaimana melakukannya? Ya dia negara tinggal melakukan dengan cara naik turun suku bunga aja. Nah, akhirnya itu yang sekarang sampai tidak terkendali. Padahal kita sudah paham bagaimana Islam memberikan solusinya. Gitu. Saya kira sampai sini bisa dipahami konsep ribanya.
Bisa ya? Bu, kenapa sih kok jatuhnya ke uang gitu? Jatuhnya ke uang. Nah, sebelum masuk ke dosa riba, saya coba buka slide saya yang lain. Ini ada lompat-lompat ya slide-nya biar kalian paham tentang konsep riba dari awal. Saya ganti slide yang lain. Ya, slide yang ini kelihatan nggak? Slide saya yang baru. Yang riba dosanya kayak Oh, oke, bukan. Kelihatan, Bu. haramnya riba. Haramnya riba. Kelihatan. Iya, haramnya riba. Saya mau ngasih slide ke saudara tentang haramnya riba. Kelihatan nggak? Sekarang enggak, Bu. Sebentar. Saya mau memberikan, kita agak-agak lompat dikit. Oke, ini kayaknya kelihatan nih ya. Kelihatan, Bu. Iya, baik. Kenapa sih jatuhnya ke uang gitu ya? Uang kok bisa tidak boleh dijadikan ada tambahan? Oke, nah ini kita dalil awalnya patokannya ini. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.466 dan hadis riwayat Muslim nomor 4.148. Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, gandum syair ya, gandum ditukar dengan gandum syair atau gandum kasar ditukar dengan gandum kasar, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang menerimanya sama-sama berada dalam dosa. Nah, ini yang disebut dengan 6 barang ribawi. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan 6 barang ribawi yang proses transaksinya itu diatur dalam Islam. Oke, Ibu di mana barang ribawinya? 1 emas, ya kan? Emas, 2 perak, 3 gandum, 4 gandum kasar atau gandum syair ya, gandum kasar ditukar dengan 4 kurma, 5 kurma, dan 6 adalah garam. Nah, ini kan zaman Rasulullah ya, Bu. Bagaimana zaman sekarang gitu yang disebut dengan syair, gandum dan sebagainya itu apa? Baik. Jumhur ulama itu artinya pendapat para ulama, pendapat banyak ya, kebanyakan para ulama. 6 barang ribawi ini dibagi 2. Ya, saya pakai gerakan tangan biar lebih memperjelas. 6 barang ribawi ini dibagi 2 kelompok. Yang tadi kan emas dan perak ya, emas perak itu. Emas dan perak dikiaskan itu artinya disamakan gitu dengan kelompok mata uang atau alat tukar. Ya, uang kartal atau dirham, real dan sebagainya ya, uang kartal di zaman sekarang. Jadi kelompok yang pertama adalah emas dan perak dikiaskan sebagai alat tukar. Oke, ini kelompok barang ribawi. Barang ribawi itu adalah barang yang ketika ditransaksikan itu ada aturannya. Beda ketika kita beli baju, beli kosmetik misalkan ya, itu nggak ada aturannya, hanya aturan tentang terkait dengan jual beli. Terkait dengan barangnya itu sendiri tidak ada ketentuannya, ya. Oke, kemudian kelompok yang kedua tadi syair, kurma dan garam, gandum bukan bur ya, gandum, syair, kurma dan garam itu dikiaskan dengan semua bahan makanan yang bisa, bukan bias ya, yang bisa disimpan. Ya, semua bahan makanan yang bisa disimpan. Dalam hal ini misalkan beras, jagung, tiwul gitu ya. Kalau kurma ya kurma gitu. Nah,
Jadi 6 barang ribawi ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah alat tukar, yang kedua adalah bahan makanan yang bisa disimpan. Oke? Sampai sini cukup ya. Lalu kemudian aturannya dalam Islam tadi, dalam hadisnya tadi, ya, jika barang sejenis ini, ya, jika tukar menukar dilakukan untuk barang sejenis, tadi emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, syaratnya adalah mislan bimislin, sawaan bisawain, dan yadan biyadin. Paham? Syaratnya adalah takarannya harus sama, ukurannya harus sama, dan dari tangan ke tangan atau tunai. Oke, contohnya gimana, Bu? Tadi, jika kita pahami bahwa emas dan perak itu dikiaskan sebagai alat tukar, maka persyaratan tukar menukar barang sejenis, jadi uang ditukar dengan uang, itu harus 3. 1, harus sama takarannya, ukurannya harus sama, dan tunai. Contoh tadi, menukar uang 100.000 yang lama dengan menukar uang 2.000-an yang baru, maka dia harus sama. Harus sama jumlahnya 100.000. Oke, berarti kan takarannya ya atau ukurannya sama. Tunai. Nah, langsung saat itu juga. Ya. Kalau tidak tunai gimana, Bu? Tidak boleh ada tambahan. Jadi boleh tidak tunai tapi tidak boleh ada tambahan. Gitu. Oke. Begitu juga emas dan perak. Tadi kan emas dan perak yang paling utama ya. Jika emas ditukar dengan emas, maka dia harus sama takarannya, ukurannya, dan dari tangan ke tangan ya, dan biyadin, harus tunai. Maka nanti kita akan bahas nih bagaimana dengan kredit emas, bagaimana dengan cicilan emas. Oke. Jika barter ditukar antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya hanya wajib tunai. Contoh, emas ditukar dengan perak. Boleh berbeda berat, tapi wajib tunai. Rupiah dengan dolar, boleh beda nilainya, dilakukan tapi wajib tunai. Contoh pertukaran atau money changer ya. Boleh rupiah ditukar dengan dolar. Ya, berbeda karena rupiah lebih kecil nilainya dibandingkan dolar. $1 sekarang menjadi 14.000 anggaplah. Jadi $1 orang menukar mendapatkan 14.000 rupiah. Itu nggak masalah beda nilainya, tapi harus tunai. Ya, tidak boleh menjeda. Syaratnya adalah yadan biyadin, tunai, wajib tunai. Jadi tidak ditukar di jeda waktu. Oke ya. Jika barter ditukar antar barang yang berbeda kelompok tapi masih satu kelompok, paham ya? Jadi tadi kelompok 1 adalah emas dan perak, turunannya adalah alat tukar. Jika emas ditukar dengan uang atau emas ditukar dengan perak, maka dia tidak harus tunai. Wajib tunai tapi tidak harus berbeda, tidak harus sama ya. Maaf, baterai saya mau habis. Sebentar, saya nyolokin dulu. Sampai mana tadi aturan ya? Masih terlihat slide-nya? Masih, Bu. Oke, slide saya masih terlihat ya? Masih, Bu. Ya, baik. Oke. Jika barter ditukar antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, maka syaratnya adalah wajib tunai. Walaupun dia bisa berbeda beratnya atau berbeda kualitasnya ya. Kemudian yang ketiga, jika barter atau pertukaran dilakukan untuk beda kelompok, aturannya adalah tidak ada aturan khusus untuk ini. Boleh tidak sama dan boleh tidak tunai. Contoh, jual beli beras dibayar uang. Jadi Anda beli beras, kita beli atau menukar, ya bahasanya membeli ya. Kita beli beras, uang dengan beras. Itu tidak ada aturannya.
ya. Atau membeli garam, tidak ada aturannya, ya. Semua boleh terhutang asal selama saling ridho. Jadi boleh duitnya sekarang, berasnya nanti. Berasnya sekarang, duitnya nanti, itu boleh. Jadi tidak harus tunai. Nah, ini dasar dari kenapa kok munculnya riba dalam uang. Karena berasal dari hadis 6 barang ribawi, bahwa dalam Islam ada 6 barang ribawi yang ketika transaksi ada aturannya. Ya. Yang pertama adalah emas dan perak dikiaskan dengan kelompok mata uang. Yang kedua adalah gandum, syair, kurma, dan garam dikiaskan dengan bahan makanan pokok. Nah, dalam Islam, 6 barang ribawi ini memiliki aturan ketika transaksi. Aturannya, jika tukar-menukar dilakukan barang sejenis, uang dengan uang, maka dia harus mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biadin. Takarannya harus sama, ukurannya harus sama, dan tangan ke tangan. Emas dengan emas dia harus tunai. Kemudian 1 gram 1 gram emas dengan karat 24 karat harus ditukar dengan misalkan 1 gram emas dengan karatnya 22 karat. Nah, dia takarannya harus sama, ukurannya harus sama. Walaupun Bu nilainya tidak sama, ya udah berarti harus sama secara nilai. Kemudian jika barter ditukar antar barang yang berbeda kelompok, namanya masih satu kelompok. Uang dengan emas atau emas dengan perak itu syaratnya adalah tunai. Rupiah ditukar dengan tadi itu mata uang Amerika, dolar, ya. Jika barter dilakukan untuk beda kelompok, maka tidak ada aturan khusus yang mengatur. Jadi mau beli beras silahkan, mau beras ditukar dengan uang, uang dengan beras, sebagainya. Nah, ini dasar tadi yang ingin saya sampaikan, saya lompatin terkait dengan aturan dalam Islam. Kenapa kok bisa ada riba di transaksi uang? Oke, maaf Bu, putus. Yang putus siapa ini? Suara saya. Suara saya putus-putus ya? Masih putus-putus kah? Tidak, Bu. Oke, berarti yang tadi ya putus-putusnya. Oke, kembali ke tadi, ke materi lagi, pengertian riba ya. Ya. Ini saya buat dua materi pertemuan ya karena agak banyak. Iya. Nah, ini tadi sampai sini ya. Kenapa? Karena uang adalah komoditas, termasuk komoditas barang ribawi yang aturan transaksinya diatur dalam Islam. Ya. Maaf Ibu. Tampilannya masih dokumen-dokumen, belum PPT. Oh, belum PPT ya. Baik. Kenapa masih dokumen-dokumen ya? Ini sudah? Ini sudah? Belum, Bu. Masih dokumen juga? Iya, masih dokumen, Bu. Masya Allah ya. Ini udah? Sudah, Bu. Oke. Sudah kelihatan ya? Ya. Ini dia.
Apa itu riba? Tadi udah saya jelaskan ya. Lalu kemudian di contohnya ini fatwa DSN-nya. Sekarang riba, dosanya kayak apa sih? Kenapa kok dilarang dalam Islam gitu? Oke, ini dosa khusus tentang riba aja ya. Kemarin kita udah bahas tentang harta haram. Harta haram itu kenapa harus kita hindari? Karena ternyata banyak larangannya yang itu apa namanya tidak baik buat kita gitu. Nah, ini ancaman terhadap dosa riba tuh banyak banget, sehingga saya perlu menjelaskan satu persatu nih kepada kalian semua supaya betul-betul sangat paham. Ini hadis Rasulullah ya hadis riwayat Muslim nomor 15.998 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba yaitu rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris atau siapapun yang terlibat dalam tulis menulis riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Jadi mulai dari saksi itu bisa jadi temennya yang tahu temennya meminjam uang riba, atau kita, atau tetangga, atau saudara yang tahu ada orang yang meminjam uang riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Jadi dosa riba itu tidak hanya mengenai satu orang atau pelaku artinya pelakunya saja, tetapi semua yang terlibat kepada transaksi riba. Bahkan orang yang menunjukkan saja tempat terjadinya transaksi riba, lalu kemudian yang ditunjukkan itu menjalankan transaksi riba, maka yang menunjuk itu terkena dosa debu-debu riba. Nah, sehingga banyak sekarang fenomena ex-bank ya, orang-orang bekerja di bank konven lalu berbondong-bondong resign karena mereka paham bahwa betapa riba itu dilarang. Karena apa? Karena ternyata dosa riba itu tidak hanya kepada nasabah. Ini ya, Allah melaknat pemakan riba. Siapa yang memakan riba? Berarti orang yang menikmati hasil dari transaksi riba itu. Otomatis kalau pegawai bank ya pegawainya, semua dari ujung pimpinan sampai ke OB bahkan ke satpam. Gitu ya. Pemakan riba, penyetor riba jelas nasabahnya. Penulis riba lah berarti pegawai-pegawainya yang ada di dalam, mulai dari teller, admin, semuanya, admin pembukuan, admin pembiayaan, admin simpanan gitu. Dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Bahkan saksinya saja itu terkena dosa riba. Saksi dalam transaksi riba siapa? Bisa jadi notarisnya. Ya, maka kita sudah sangat melihat lah sekarang banyak notaris yang tidak mau melakukan pengikatan dengan bank konven gitu. Ya, ini karena Rasulullah mengatakan bahwa semua orang yang terlibat itu semuanya dalam dosa. Jadi terkena dosa semua, ya. Nah, ini ancaman dosa riba yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, riba itu ada 73 dosa. Dosanya yang paling ringan adalah sama dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya. Masya Allah ya, subhanallah. Jadi pengertian 73 dosa itu berarti ada dosa 1, 2, 3. Tetapi untuk menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya dosa orang yang menjalankan riba. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Nah, berarti berzina dengan ibunya sendiri. Sebejat-bejatnya pezina, dia tidak mungkin berzina dengan ibunya sendiri. Tuh. Mungkin ancaman dosa riba yang seperti ini udah kalian dengar ya. Lalu kemudian HR Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham riba yang dimakan dalam keadaan dia mengetahuinya lebih buruk dari 36 kali berzina. Ini bicaranya zina-zina melulu nih. Ya, karena kita paham dosa zina itu beratnya minta ampun sampai harus dirazam gitu ya. Kalau yang sudah menikah sampai kalau yang belum menikah ya dirazam terus sampai dia bertobat. Nah, dosa riba itu lebih berat dari dosa berzina. Makanya sering dibandingkannya dengan dosa berzina gitu ya. 1 dirham riba yang dimakan dalam keadaan dia mengetahuinya lebih buruk dari 36 kali berzina. Naudzubillahi min dzalik.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung akhir urusannya adalah kemiskinan. Nah, itu tadi ibu yang tadi di dalam video 500.000, dia kemudian harus membayar sampai 20 juta. Dia miskin karena semua hartanya harus dia jual untuk membayar hutang. Ya. Jadi setiap harta yang diperoleh dari riba, maka ujungnya adalah kemiskinan. Lalu kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas dalam Al-Quran. Ini harusnya urutannya tadi paling atas ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 275. Ini bagi pegawai BMT UMY wajib hafal ayat Al-Baqarah 275. Ya. Ya ayyuhallazina amanu. Sorry, bukan ini. Allazina ayat pertamanya apa? Saya lupa. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, itu cuplikan ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 275. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah kamu, janganlah kamu memakan riba. Nah, ini ayat berikutnya ya. Kemudian ditantang perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ditantang perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan ya, yang mau menantang perang kita itu Allah dan Rasul-Nya. Saya yakin tidak akan menang gitu ya, nggak akan bakalan menang kita. Ya, oke. Kemudian 7 dosa besar yang membinasakan. Ini ayatnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 ya. Silakan kalian setelah ini membuka Al-Baqarah 275, 276, 277, 278, 279. Ini semua ada di sana. Jadi tentang bagaimana Allah memerangi riba dan memusuhi umatnya yang menjalankan riba. Maka jika kamu mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu tidak mengerjakan ya atau meninggalkan sisa riba, maka Allah akan dan Rasul memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini Al-Baqarah 279 ya. Oke. Lalu 7 dosa besar riba yang membinasakan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, 1 syirik kepada Allah, 2 sihir, 3 membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali hak, yang keempat makan riba. Memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatannya, yang beriman dan yang bersih dari zina. Nah ini salah satu dosa yang membinasakan adalah memakan riba. Lalu kemudian harta dimusnahkan oleh Allah. Pelan-pelan keberkahan hidup dan bisnis akan dicabut, usaha jadi mentok, banyak masalah, banyak hutang, banyak dusta atau ingkar janji. Orang yang penuh banyak utang biasanya penuh pandai berdusta ya. Kemudian hidup dalam tekanan hutang, keluarga berantakan, hidup jadi nggak bahagia. Namun Allah juga bisa memberikan hukuman dalam waktu sekejap. Dengan musibah, penyakit, atau sedekah sekehendak Allah kepada siapapun yang berbuat dosa besar. Ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jadi ketika kita sudah tahu, segera tinggalkan. Segera tinggalkan karena itu pasti akan menjerumuskan kita semua. Ya, orang yang kembali mengulangi transaksi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah ini dosa-dosa riba yang perlu kalian ketahui supaya memahami bagaimana riba ini sangat mengancam ya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di Al-Baqarah ayat 275, kemudian 276, 278, 279, dan beberapa dosa-dosa lain yang Rasul sampaikan melalui hadis-hadisnya. Ya, itu
tentang dosa ribanya, bagaimana solusi keluar dari riba, ini saya pertemuan berikutnya ya, supaya kalian dan langsung ke materi akad-akad di lembaga keuangan, bagaimana aplikasi akad-akad di lembaga keuangan ketika kita sudah paham bahwa riba itu adalah hutang piutang atau pinjam uang yang meminta tambahan. Besok kita akan masuk ke produk-produk lembaga keuangan syariah yang terhindar dari riba, khususnya di perbankan syariah. Bagaimana solusi keluar dari riba, bagaimana cara menjalankan transaksi yang terbebas dari riba. Ini untuk pertemuan besok. Hari ini saya rasa cukupkan dulu untuk bisa memahami tentang apa itu riba dan bagaimana ancaman dari dosa riba yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, saya sebenarnya ingin nge-share materi ke kalian, biar kalian bisa belajar dulu sebelumnya. Saya share-nya di mana ya? Karena saya belum bisa menggunakan My Class. Supaya kalian bisa baca dulu, dan kemudian ini buku yang saya pakai, Ada Apa Dengan Riba, yang bisa kalian beli. Sebenarnya ini tidak dijual bebas ya, karena toko bukunya juga pakai online. Ini kira-kira mau beli sendiri atau mau beli lewat saya? Silahkan, mungkin nanti ada ketua kelompok yang menghubungi saya lewat WA ya. Mau beli lewat saya boleh, nanti saya mintakan ke penulisnya untuk bisa dapat harga khusus buat kalian. Lalu kemudian saya ingin nge-share materi, mungkin nanti ada ketua kelompok atau ketua kelas yang japri saya untuk saya share materi supaya kalian bisa pelajari sebelum materi perkuliahan kita mulai di minggu besok ya. Biar kita sama-sama berawal dari pemahaman yang sama. Kalian pelajari dulu slide saya, nanti kita ketemu tuh udah enak, udah diskusi gitu. Karena kita udah mau masuk ke praktek bagaimana menjalankan transaksi di bank syariah yang terbebas dari riba. Nanti kita bandingkan apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana seharusnya aturan dalam Islam. Gitu ya. Saya rasa cukup. Tadi yang ketinggalan absen mungkin bisa japri saya. Kemudian nanti akan saya rubah ininya, presensinya yang belum masuk. Iya, tadi ada yang ngejapri ya. Saya rubah aja dari sekarang, khawatir nanti saya nggak ada waktu lagi untuk benerinnya. Oke. Tadi yang japri siapa ya? Ini ada yang japri saya. Mungkin nanti bisa ngeping saya ya di WA. Saya takut kelupaan. Nanti saya absen aja setelah kelas ini selesai. Baik ya, ada yang saya rasa cukup dulu karena waktunya sudah lewat banyak. Nanti kita ketemu minggu depan, dan saya minta ada ketua kelas yang japri saya ya untuk saya share materi untuk kalian pelajari dulu. Nanti ketemu di kelas minggu depan itu sudah sama-sama punya basic pengetahuan yang sama ya, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih menarik untuk materi kita ke minggu depan. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, saya keluar ya.